Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-44, saya akan membahas perbedaan mekanisme konstruksi keilmuan Islam dengan keilmuan Barat serta implikasinya. Kenyataan membuktikan bahwa hampir seluruh filosof Islam adalah ulama. Hampir seluruh ilmuwan Islam juga ulama. Tetapi banyak filosof Barat itu menjadi ateis, tidak bertuhan menurut pengakuan mereka. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap status ontologis objek-objek ilmu pengetahuan. Terkait dengan status ontologis objek-objek ilmu pengetahuan ini, pandangan keilmuan Barat cenderung menganggap yang real adalah yang fisik. Berarti yang bukan fisik itu tidak real. Mereka memandang bahwa objek-objek yang memiliki status ontologis keilmuan hanyalah objek-objek yang fisik atau objek-objek yang empiris. Sementara objek-objek lainnya, baik objek metafisik maupun metaempiris, itu dipandang tidak memiliki status ontologis keilmuan. Sementara itu, sebagaimana diungkapkan oleh Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara, bahwa para ilmuwan Muslim memiliki kepercayaan yang kuat terhadap status ontologis objek-objek fisik yang kasat mata dan objek-objek metafisik yang gaib. Mereka memandang bahwa objek-objek metafisik atau metaempiris itu memiliki status ontologis yang sama dengan status ontologis objek-objek fisik maupun objek-objek empiris. Bahkan status ontologis objek-objek metafisik atau metaempiris itu bisa saja lebih tinggi atau lebih kuat daripada status ontologis objek-objek fisik maupun objek-objek empiris tersebut. Contohnya begini, kalau para ilmuwan Barat mengkaji tentang batu, itu memiliki status ontologis yang jelas. Sementara ilmuwan Muslim atau filosof Muslim itu mengkaji atau mempelajari persoalan malaikat, itu memiliki status ontologis yang juga jelas, bahkan lebih jelas, lebih tinggi, dan lebih kuat. Mengapa? Karena kalau sekedar batu itu sebagai objek, sebagai yang terkena efek, sebagai derivat, sebagai pasien. Sementara para malaikat itu berperan dan berfungsi sebagai pelaku, sebagai subjek, dalam bahasa Arabnya sebagai fa'il, sebagai penyebab. Nah, ini baru malaikat, apalagi ketika mempelajari tentang Tuhan yang disebut sebagai teologi, ilmu tentang ketuhanan. Selanjutnya, dari status ontologis itu kemudian kita melanjutkan pada dataran penggunaan metode keilmuan. Pak Mulyadi Kartanegara melanjutkan bahwa para ilmuwan Barat hanya menggunakan satu macam metode ilmiah, yaitu metode observasi. Sementara para ilmuwan Muslim menggunakan 3 macam metode sesuai dengan tingkat objek-objeknya, yaitu metode observasi yang disebut sebagai metode bayani, metode logis atau metode demonstratif yang disebut sebagai metode burhani, dan yang ketiga adalah metode intuitif yang disebut sebagai metode irfani.
Jadi metode yang digunakan para ilmuwan muslim, para filosof muslim itu jauh lebih bervariasi daripada metode yang digunakan oleh ilmuwan barat. Kemudian para ilmuwan barat menambahkan metode eksperimen indrawi, sedangkan para ilmuwan muslim menambahkan metode revelasi, bahkan metode mimpi. Jadi mimpi pun itu telah digunakan sebagai instrumen, sebagai alat, sebagai metode dalam memperoleh kebenaran. Contoh yang paling real, Imam Bukhari itu melakukan penelitian hadis, beliau menemukan sekitar 300.000 hadis. 300.000 hadis itu kemudian diseleksi dengan menggunakan metode ilmiah. Metode yang masuk dalam kawasan metode ilmiah. Setelah diseleksi, ditemukan sekian ribu hadis. Nah, yang diperoleh dengan menggunakan metode dalam rumpun metode ilmiah itu, setelah itu Imam Bukhari ini kurang puas. Dia menempuh metode spiritual, ini sebutan bagi saya sendiri, yaitu setiap mau menuliskan satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari itu, Imam Bukhari mengimplementasikan metode spiritual, yaitu sholat istikharah 2 rakaat dengan mengharapkan petunjuk dari Allah yang kebanyakan dilewatkan melalui mimpi. Dan di kalangan para filosof muslim, di kalangan para ilmuwan muslim, di kalangan ulama Islam, itu sudah terbiasa mereka untuk mencapai kebenaran. Itu salah satu alternatifnya juga menggunakan metode atau pendekatan spiritual, yaitu dengan jalan sholat istikharah 2 rakaat, minta petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan metode-metode yang berbeda itu akhirnya memiliki implikasi pada produk. Bahwa pembatasan bidang ilmu pada objek-objek indrawi dan metodenya hanya pada observasi oleh ilmuwan barat telah menimbulkan berbagai masalah teologis yang serius, yang berakhir pada penolakan beberapa ilmuwan modern terhadap eksistensi Tuhan maupun terhadap wahyu ilahi. Sementara dari sekian banyak tokoh ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan dunia Islam, hampir tidak ada seorang pun yang menjadi kafir atau ateis atas nama ilmu pengetahuan, kecuali Abu Zakaria Ar-Razi. Ar-Razi pun meskipun menentang sistem kenabian, menentang Al-Quran, dan menentang mukjizatnya, tetapi dia tetap sebagai seorang monoteis, seorang muwahhid, seseorang yang tetap mengesahkan Tuhan, tidak sampai kebablasan menjadi ateis. Produk ilmuwan barat seperti Leibniz, ahli astronomi, kemudian Charles Darwin, ahli biologi, Sigmund Freud, ahli psikologi analisa, kemudian Emil Durkheim, ahli sosiologi, kemudian kita juga mencatat Karl Marx, Engels, Lenin, Nietzsche, dan sebagainya. Mereka semua adalah ateis. Dalam pengalaman barat, banyak semakin pinter itu semakin menjadi ateis. Karena ini disebabkan oleh pembatasan status ontologis objek ilmu pengetahuan dan pembatasan metode keilmuannya dalam rangka memperoleh kebenaran itu. Sementara
produk ilmuwan Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Ibnu Rus, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Miskaweh, Mula Sadra, di samping mereka sebagai ilmuwan muslim, sebagai filosof muslim, sekaligus sebagai ulama. Nah, terutama pada wilayah ini yang gagal diwujudkan oleh Barat. Sekarang saja banyak tokoh-tokoh Islam termasuk kiai-kiai pesantren itu yang tertarik untuk bisa menghasilkan lulusan-lulusan perguruan tinggi Islam, lulusan sekolah-sekolah Islam, lulusan madrasah, lulusan pesantren yang menjadi intelektual yang ulama atau ulama yang intelektual. Nah, kalau sekarang itu baru menjadi cita-cita mereka. Sebenarnya dalam sejarah kejayaan Islam itu telah terbuktikan hampir rata, hampir seluruh ilmuwan Islam dan seluruh filosof Islam sekaligus mereka adalah ulama. Nah, ini hebatnya kurikulum pendidikan Islam pada zaman kejayaan Islam itu mampu melahirkan kemampuan ganda, di samping ilmuwan juga ulama, di samping filosof juga ulama. Kalau rinciannya, di samping mereka memiliki profesi-profesi tertentu seperti pedagog sekaligus kiai, biolog sekaligus kiai, psikolog sekaligus kiai, astronom sekaligus kiai, dan lain sebagainya. Kemudian keadaan ini memiliki implikasi terhadap klasifikasi ilmu. Kalau Barat itu menempatkan rumpun ilmu fisik sebagai berada paling tinggi, rumpun ilmu fisik atau rumpun ilmu fisika itu berada ibaratnya pada posisi mahkota keilmuan. Sebaliknya Islam menempatkan rumpun ilmu metafisika pada posisi tertinggi, baru disusul rumpun ilmu matematika, kemudian yang terakhir justru rumpun ilmu fisika. Ya, alasannya sederhana. Ya, sederhana. Yaitu bahwa para filosof dan ilmuwan muslim itu menempatkan rumpun ilmu metafisik pada posisi tertinggi dalam hierarki keilmuan Islam, karena objek ilmu metafisik menyandang identitas sebagai subjek, sebagai pelaku, sebagai fa'il, sedang objek ilmu fisik hanya sebagai objek derivat, objek yang terkena efek, objek sebagai pasien. Dari sini maka terjadi perbedaan mendasar antara klasifikasi keilmuan dalam pandangan ilmuwan Barat dengan dalam pandangan ilmuwan muslim maupun filosof muslim. Metafisika misalnya meliputi ontologi, teologi, angeologi, dan eskatologi. Dalam teologi ada pembahasan malaikat. Malaikat ini sebagai subjek, sedangkan objek pembahasan ilmu Barat seperti tumbuh-tumbuhan, seperti batu itu hanya sekedar sebagai objek. Jadi terdapat peran, posisi, kedudukan, dan fungsi yang berlawanan antara objek-objek metafisika dengan objek-objek rumpun fisika, sehingga menghasilkan penilaian yang berbeda antara ilmuwan muslim atau filosof muslim dengan ilmuwan Barat modern. Sehingga ilmu pengetahuan dalam Islam dengan ilmu pengetahuan dari Barat tidak bisa dengan serta-merta disamakan itu. Dari sisi mekanisme pembentukannya seperti tadi, objeknya berbeda, metodenya berbeda, produknya juga berbeda, implikasinya juga berbeda. Walaupun ada irisan-irisan tertentu yang sama karena membahas persoalan yang sama. Demikian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.